kami adalah Klinik Nur Hayati Kadungora yang terletak di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Klinik ini merupakan salah satu klinik terbesar yang ada di Kabupaten Garut yang menerima pelayanan rawat inap dan juga praktek dokter 24 jam. Klinik ini berlokasi di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Secara kependudukan, Kecamatan Kadungora memiliki jumlah penduduk 4.187 jiwa yang tersebar ke dalam 10 RW. Setelah mengikuti 7 minggu pelayanan di Klinik Nur Hayati Kadungora, kami menemukan salah satu permasalahan pada pasien yang menjadi concern bagi kami, yaitu pemakaian antibiotik tanpa resep dari dokter. Berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2023, pemakaian antibiotik tanpa resep dari dokter mencapai angka 41%. Angka ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan juga tenaga medis karena dapat menjadi salah satu faktor risiko resistensi antibiotik. Bahkan menurut data dari Kemenkes, kematian akibat resistensi antibiotik atau AMR akan meningkat berkali-kali lipat pada tahun 2050. Menurut survei yang dilakukan berupa wawancara langsung dan kuesioner pada 30 pasien di Klinik Nur Hayati Kadungora, ditemukan sebanyak 53,3% pasien mengungkapkan bahwa mereka tidak selalu membeli antibiotik dengan resep dokter. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sebanyak 83% pasien tersebut tinggal di wilayah Kecamatan Kadungora. Oleh karena itu, intervensi yang kami lakukan berfokus pada komunitas di wilayah Kecamatan Kadungora. Selanjutnya, dari Fishbone sendiri, kami mengangkat tema permasalahan mengenai penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Yang dimana, yang pertama dari metode sendiri, ada kurangnya regulasi ketat untuk pembelian antibiotik tanpa resep. Kemudian ada praktik pengobatan mandiri yang menjadi kebiasaan masyarakat di sini, dan juga tidak ada prosedur standar dalam edukasi tentang resistensi dari biotik sendiri. Dari bagian manis sendiri, pendapatan masyarakat dan juga tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap akses pengobatan lebih lengkap. Dari segi manpower, tenaga kesehatan mungkin tidak memberikan informasi yang cukup tentang penggunaan antibiotik dan juga masyarakat cenderung percaya saran keluarga atau teman daripada tenaga medis. Kemudian dari mesin sendiri, apotek dan toko obat di sini tidak terintegrasi dengan sistem pengawasan resep. Kemudian dari material sendiri, antibiotik di sini tersedia secara bebas tanpa pengawasan di apotek dan juga toko obat. Kemudian dari lingkungan sendiri, lingkungan sosial yang mendukung pembelian obat tanpa panduan dokter. Dan terakhir dari market kami sendiri, yaitu berupa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penggunaan antibiotik secara bebas. Mungkin dari sana kami melakukan intervensi untuk pencegahan penggunaan antibiotik tanpa resep dokter guna mencegah kejadian resistensi antibiotik pada tingkat komunitas, tepatnya di wilayah Kadungora, yaitu Masjid RW 05 yang merupakan pusat pengajian di Kecamatan Kadungora. Intervensi yang kami lakukan yaitu edukasi mengenai resistensi antibiotik, yang mana edukasi yang kami berikan kepada masyarakat di RW 5 Desa Kadungora yaitu mengenai informasi dasar penggunaan antibiotik, kemudian juga efek samping dari antibiotik, dan juga bagaimana cara mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Sebelum kami memberikan edukasi kepada masyarakat di RW 5 Desa Kadungora, kami juga melakukan pretest dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat yang ada di RW 5 Desa Kadungora mengenai penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Dan untuk target sasaran kami yaitu masyarakat yang berada di Desa Kadungora di RW 5. Indikator keberhasilan dari kegiatan kami yang pertama yaitu jumlah peserta minimal 24 orang yang dimana dibuktikan dengan rumus Levin sebagai berikut. Hal ini tercapai karena seluruh peserta mencapai 30 orang. Yang kedua, indikator keberhasilan kami yaitu 100% peserta mengerjakan post-test dan juga pre-test. Hal ini juga tercapai karena semua peserta sebanyak 30 orang mengerjakan post-test dan juga pre-test. Yang ketiga yaitu terjadi peningkatan sebanyak 10% dari nilai rata-rata post-test dan juga pre-test. Hal ini juga tercapai karena terjadi peningkatan sebanyak 52% dari nilai pre-test menuju post-test. Dia
bidan, bisa juga dari perawat atau praktek sendiri. Nah mungkin antibiotik ini sebenarnya 67% itu resistensi antibiotik. Nah resistensi antibiotik itu apa? Resistensi itu kan bahasa sederhana yang bisa saya jelaskan ketika obat antibiotik itu sudah tidak bisa menghilangkan bakteri dari tubuh. Nah apabila terjadi resistensi Dengan antibiotik ini gitu maksudnya. Nah, selanjutnya karena tadi udah dikasih penjelasan ya Ibu. Tapi dari Ibu apakah kira-kira masih ada yang bingung nggak nih gitu? Kira-kira ada pertanyaan? Kalau nanti waktunya belum sampai sebelum bisa dikasih obat Nah, kalau bedanya penggunaan obat-obatan itu ada, kalau untuk obat panas sendiri itu beda dengan antibiotik. apakah kan biasanya kalau yang 3 kali ibu kan belum tahu ya gugur asam Seperti saya sendiri, misalnya kalau ibunya aja, mungkin masih ada pengen ditanya itu bisa dijelaskan nanti. Kalau mungkin setelah dijelaskan bisa dijelaskan